pembentukan pusat penyuluhan di desa dan penumbuhan dari penyuluh pertanian swadaya kita akan mulai. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Tabanan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas PMD Kabupaten Tabanan atau yang mewakili. Bapak Ibu para camat atau yang mewakili. Demikian juga yang kami hormati dari Ketua KTNA Kabupaten Tabanan, yang kami hormati juga Ketua P3SI Kabupaten Tabanan, yang kami hormati rekan-rekan kami dari seluruh tim kerja di STAN yang telah gabung di acara rapat sosialisasi secara daring. Demikian juga yang sangat kami banggakan para perbekal di 133 desa yang telah bergabung atau yang mewakili. Puji syukur kepada Yang Maha Kuasa Setengkara pada hari ini, pada hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, kita diberikan kesehatan. Mari kita awali rapat sosialisasi ini dengan mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan kami dari tim kerja posisi di Dinas Kominfo bersama Saudara Sekdis dan penyuluh pertanian kabupaten, sedangkan yang lainnya dari tim mengikuti melalui dinas di kabupaten maupun di masing-masing BPP. Kami juga mohon maaf sekiranya nanti dalam berjalannya rapat dalam durasi beberapa jam ke depan ada banyak hal yang kekurangannya, barangkali nanti dari penyajian maupun karena juga alasan teknis jaringan, mudah-mudahan tidak menjadi problem. Jika ada, maka kami juga mohon maaf. Semoga atas perlindungan Yang Maha Kuasa dan dukungan dari semua hadirin yang telah bergabung, maka acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi yang sangat positif untuk pembangunan pertanian di Kabupaten Tabanan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini nanti ada dua hal yang ingin kami sampaikan secara daring. Mudah-mudahan di waktu-waktu berikutnya secara maraton dan berkala kami bisa hadir ke masing-masing desa untuk memantapkan sosialisasi dari pelaksanaan amanah Undang-Undang Penyuluhan Pertanian, yaitu kembali kami membangkitkan keberadaan pusat penyuluhan desa maupun para penyuluh pertanian swadaya yang mana kedepannya kita berharap bisa berkolaborasi untuk bersinergi membangun pertanian baik dari program pemerintah di kabupaten maupun di pemerintah desa melalui program ketahanan pangan di desa. Sesuai dengan surat yang pernah kami sampaikan kepada Bapak khususnya di desa bahwa kami menyampaikan kondisi kita dalam mendampingi pertanian yang keberadaannya tersebar di 10 kecamatan, baik itu untuk membangun pertanian tanaman pangan, padi jagung kedelai yang menjadi ikon kita di Bali khususnya Tabanan sebagai lumbung pangan. Demikian juga dalam pembangunan perkebunan, kemudian peternakan dan kesehatan hewan, demikian juga pengembangan sarana dan prasarana dan penyuluhan. Tentu semuanya ini akan bisa berjalan dengan baik jika dalam unsur-unsur manajemen diantaranya tentang sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya penganggaran itu tersedia dengan proporsional.
Tetapi kita memang menyadari setelah pasca pandemi COVID, hampir struktur manajemen tersebut banyak yang memang belum baik-baik saja. Nah itu kondisi yang kita hadapi bersama dan kami sudah sering suarakan di berbagai kesempatan. Kita sangat mensupport sesuai dengan arahan Bapak Bupati Tabanan tentang pembangunan pertanian Angun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru. Nah, arahan beliau sudah sangat tegas dan jelas bagaimana 3 hal yang harus di manage dengan baik dalam membangun pertanian, yaitu di hulu, di on-farm, kemudian di distribusi dan di hilir. Di on-farm tentunya bagaimana kita tim kerja mendampingi pertanian dalam mulai dari kegiatan persiapan dalam good agriculture pertaniannya sampai di masa pemeliharaan penanganan hama penyakit dan sampai di good handling agar bisa menyiapkan bahan pangan yang aman dan nyaman dikonsumsi oleh masyarakat. Ini tugas kita di on-farm. Dan tentu ini memerlukan sinergi yang sangat bagus dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan ini kita sudah rasakan bahwa betapa pemerintah pusat juga sangat mensupport Kabupaten Tabanan dalam penyiapan sarana prasarana pertanian, alsintan maupun sarana produksi pertanian. Nah di kabupaten juga beberapa penganggaran juga sudah didorong untuk lebih menguatkan tentang pembangunan pertanian. Lebih-lebih lagi program ketahanan pangan desa yang juga melakukan kegiatan di bidang pertanian. Nah dukungan kami dari dinas tentunya dalam penyiapan pendampingan yang saat ini kami tugaskan sesuai dengan POKSI, yaitu peran dari penyuluh ASN atau P3K yang nantinya sebagai pendamping dalam transformasi pengetahuan maupun teknologi kepada petani. Di sisi lain yang kita hadapi sekarang adalah keberadaan dan jumlah dari penyuluh PNS maupun P3K semakin terbatas karena memasuki usia pensiun. Sedangkan rekrutmennya memang belum begitu cepat. Sehingga kami menyadari bahwa kami tidak akan bisa secara excellent mendampingi para petani di 133 desa karena kondisi para penyuluh yang sudah mulai terbatas karena memasuki masa pensiun. Nah, sesuai dengan amanah Undang-Undang Penyuluh Pertanian, maka di situ juga diamanahkan kita di samping Balai Penyuluh Pertanian, maka di tingkat desa juga kiranya perlu kita inisiasi ke depannya, yaitu tentang membangkitkan kembali peran penyuluh pertanian di tingkat desa. Demikian juga penyuluh pertanian swadaya. Secara kelembagaan, Bapak Ibu sekalian, ini sudah terbentuk sejak adanya Badan Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya lembaga ini digabung menjadi Dinas Pertanian sehingga penyuluhan menjadi satu bidang. Nah, tetapi beberapa desa dari 133 desa sudah juga terbentuk penyuluh pertanian tetapi memang belum bisa kita fungsikan dengan maksimal. Demikian juga keberadaan penyuluh pertanian swadaya juga sudah terbentuk di masing-masing desa dan terakhir kami inisiasi bahwa ada perubahan nama kelembagaan dari penyuluh pertanian swadaya menjadi perkumpulan penyuluh pertanian swadaya Indonesia cabang Tabanan dan kita di Tabanan telah melaksanakan pembentukannya dan sudah terpilih ketua dan jajarannya. Ketuanya Bapak Igusti Nyoman Subagio, mudah-mudahan sudah gabung juga di acara ini sebagai ketua P3SI. Nah untuk itulah kami mengingat dibatasi waktu dan kesempatan kami memutuskan secara daring dulu. Sebelumnya kami kirimkan secara informasi karena mungkin banyak dari bapak-bapak di desa yang Bapak Purbekal di era digabungnya Bapulu itu ya ada yang baru sehingga mari kita
bangkitkan lagi tentang bagaimana pembentukan Pusludes maupun penyuluh pertanian swadaya ini yang sekiranya nanti bisa sama-sama mendampingi pihak petani baik dari program pemerintah di kabupaten maupun di desa. Itulah maksud kami melaksanakan rapat atau sosialisasi pada hari ini. Maka kami telah menyiapkan nanti panduan atau sebagai dasar nanti bagaimana tentang Pusludes maupun P3SI. Kami sudah menugaskan 2 penyuluh pertanian kabupaten, di mana nanti secara bergantian akan memberikan paparannya tentang penyuluh pertanian, tentang penyuluh di tingkat desa, Pusludes, dan juga tentang pertanian, penyuluh pertanian swadaya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah itu nanti kita akan buka sesi tanya jawab dan mudah-mudahan nanti ada poin-poin yang bisa kita sampaikan kepada pihak pemerintah, kepada Bapak Bupati. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian yang telah sama-sama bergabung di acara sosialisasi secara daring. Kami juga nanti mohon dari Dinas Pertanian Provinsi Bali selaku dinas vertikal yang membina kami juga nanti di sesi tanya jawab bisa memberikan apresiasi atau opini ataupun nanti ikut membantu memberikan solusi jalan keluar pemecahan jika nanti ada hal-hal yang disampaikan dalam sesi tanya jawab. Demikian selanjutnya untuk hemat waktu kami akan serahkan waktu kepada Pak Wayan Subur, Pak Made Subur, mohon maaf, untuk memberikan paparan tentang pusat penyuluhan pertanian di tingkat desa. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tentang kelembagaan penyuluhan yang menjadi ujung tombak di tingkat desa yang disingkat dengan Pusludes. Jadi di sini kelembagaan Pusludes itu adalah merupakan kelembagaan petani yang dikelola oleh petani itu sendiri yang mereka berhasil di dalam mengelola usaha taninya yang di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 itu disebutkan di sana. Pusludes itu adalah merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat desa atau kelurahan yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama yang bertujuan sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha. Jadi ini kelembagaan Pusludes adalah kelembagaan yang non-struktural, yang dibentuk secara partisipatif, artinya dengan kemauan daripada para petani itu sendiri yang tergabung di dalam kelembagaan petani, seperti kelompok-kelompok tani, Gapotan, Subak yang ada di wilayah desa tersebut, duduk bersama untuk nantinya memikirkan pembangunan pertanian di desanya sendiri. Itulah tempatnya mereka berkumpul, para penyuluh ASN, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta. Jadi mereka di sana duduk untuk memikirkan bersama dengan kelembagaan petani yang ada di wilayah desa tersebut. Lanjut, Bang. Nah, tujuan daripada pembentukan Pusludes itu sendiri yaitu pertama mempermudah dan memperlancar penyampaian informasi teknologi kepada petani. Jadi sudah pasti karena ini merupakan lembaga penyuluhan yang ada di desa, mereka dekat dengan petani dan tahu persis permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat lapangan. Sudah pasti ke sampun presiden dia, bisa dia menyampaikan informasi-informasi secara cepat kepada petani maupun kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, merangsang petani atau kontak tani dan kelompok tani dalam berkarya dan menemukan teknologi baru yang merupakan hasil karya petani itu sendiri.
Jadi basis kegiatannya mereka adalah kegiatan penyuluhan di tingkat desa untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang ada, menemukan teori-teori untuk teknik budidaya yang terbarukan sehingga sesuai dengan spesifik lokalita yang ada di desa tersebut. Lanjut, Bang. Menumbuhkan dan mengembangkan posludes sesuai dengan fungsinya. Jadi di sini kita harapkan pengelola yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian yang selama sudah terbentuk, tapi memang perjalanannya masih tersiok-siok, begitu kita harapkan nanti mengingat fungsinya mereka sangat mulia sekali di tingkat desa untuk membangun pertanian, sehingga perlu ditumbuh kembangkan untuk kedepannya. Kemudian berikut, untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi bagi petani-petani yang memang memerlukan atau menemui permasalahan-permasalahan di bidang pertanian dalam arti luas, melalui pos penyuluhan desa ini mereka di sana duduk bersama untuk membahas, memecahkan, mencari win-win solution di dalam permasalahan-permasalahan untuk membangun pertanian itu sendiri. Yang berikut, mempercepat transformasi teknologi sehingga akan mempercepat terwujudnya better farming, bertani secara profesional, better living, hidup lebih sejahtera, dan better business, berwawasan agribisnis. Jadi di sini dengan adanya kelembagaan ini diharapkan alih transformasi teknologi terbarukan bisa cepat sampai kepada petani itu sendiri. Kemudian fungsi posludes. Jadi inilah fungsi posludes yang tadi saya katakan sangat mulia sekali. Pertama, menyusun program penyuluhan di tingkat desa. Jadi yang selama ini memang sudah dilaksanakan oleh para penyuluh karena keterbatasan anggaran, sehingga hanya beberapa orang saja yang di tingkat desa biasanya yang diajak duduk bersama, berembuk untuk menyusun program penyuluhan di tingkat desa. Kemudian yang kedua, melaksanakan penyuluhan di tingkat desa. Inilah peran pentingnya nanti mereka bagi yang duduk di pos penyuluhan desa itu sendiri, mereka bisa langsung melaksanakan penyuluhan setelah nanti mereka artinya mendapat pembinaan-pembinaan dari penyuluh yang ASN. Yang ketiga, menginventarisir permasalahan dan pemecahannya. Yang di sini karena mereka ada di ujung tombak di tingkat lapangan di desa itu sendiri, mereka sudah pasti tahu tentang permasalahan-permasalahan dan mencarikan solusi pemecahannya. Karena semakin dekat mereka dengan lahan usaha tani itu sendiri, akan mereka tahu persis karena dia melakoni sendiri, tahu persis upaya-upaya pemecahannya, tinggal nanti mencarikan solusinya kepada pemerintah. Yang keempat, melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, di sini peran pentingnya kelembagaan itu nanti mereka bisa melaksanakan unit-unit percontohan, demplot yang diperlukan untuk mendapatkan paket teknologi terbarukan di tingkat desa itu sendiri, yang selama ini memang ada beberapa biaya-biaya untuk percontohan tapi dikelola oleh penyuluh swadaya untuk melaksanakan percontohan itu sendiri. Yang kelima, menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi di sini yang disebut dengan pelaku utama itu adalah jadi para petani yang tergabung, para petani perorangan yang mengelola tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan. Itu yang disebut dengan pelaku utama. Nah, kalau pelaku usahanya ini mereka memang yang memfasilitasi, menjual jasa ataupun menyiapkan kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh para petani itu sendiri. Jadi di sana mereka dengan wadah posludes bisa belajar bagaimana caranya memimpin, bagaimana caranya berusaha atau kewirausahaan, sehingga
kelembagaan mereka bisa menjadi lebih maju. Keenam, melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan yang lainnya. Jadi di sini dimaksudkan rembuk adalah para petani, para penyuluh yang tadi ASN-nya, penyuluh swadayanya, penyuluh swastanya, dan para kelompok-kelompok tani, ketua-ketua kelompoknya itu, gapoktannya, duduk bersama berembuk untuk memikirkan masalah-masalah yang mereka hadapi yang akan mereka bisa ajukan ke ranah-ranah perencanaan seperti rembuk Musbangdes, Musdes yang bisa dilanjutkan ke 3 kecamatan dan kabupaten. Yang ketujuh, penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, di sini karena penyuluhan atau artinya sangat luas sekali dari hulu sampai hilir, sehingga banyak memang hal-hal yang memang bisa mereka dapatkan melalui kelembagaan ini, bisa pelajari melalui kelembagaan ini untuk memajukan usaha-usaha mereka di bidang pertanian. Yang kedelapan, memfasilitasi layanan informasi, konsultasi pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha, dan memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan. Jadi dengan terbentuknya wadah ini, mereka bisa melaksanakan fungsi-fungsi mempercepat proses informasinya, apa yang mereka dapatkan, teknologi yang terbarukan, mungkin mereka bisa ke sana kemari untuk berkonsultasi, mencari materi ataupun mencari ilmu untuk budidaya itu sendiri, kemudian untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Pendidikan mungkin mereka bisa mengadakan kursus-kursus di tingkat desa, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, ini semuanya bisa dilaksanakan oleh Posludes itu sendiri, asalkan kepemimpinan mereka bisa berjalan sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 itu. Lanjut, Bang. Bang, lanjut. Kita lanjutkan sekarang ke prinsip penumbuhan dan pengembangan Posludes. Jadi prinsip penumbuhan dan pengembangan Posludes itu di sini partisipatif, artinya semua terlibat dari komponen-komponen pemangku kepentingan yang membangun di tingkat desa, di bidang pertanian mereka semuanya terlibat. Kemudian keswadayaan. Ini yang diutamakan di dalam pengelolaan Posludes itu sendiri untuk bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan, itu mereka diharapkan bisa berswadaya sesuai dengan kemampuan mereka itu sendiri. Kemudian demokratis, artinya setiap keputusan yang dibuat selalu dilalui dengan melalui musyawarah-musyawarah atau pertemuan-pertemuan menggunakan suara yang terbanyak. Desentralisasi, jadi kegiatan penyuluhan direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan agribisnisnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah desa itu sendiri. Jadi sifatnya potensi-potensi yang ada itulah yang mereka kembangkan di sana, rencanakan untuk dikembangkan di desa tersebut. Keterbukaan, manajemen dan administrasi diketahui oleh masyarakat tingkat desa. Jadi mereka harus membuka diri, apa-apapun yang mereka rencanakan, apa-apa yang mereka dapatkan harus itu disampaikan kepada masyarakat desa itu sendiri. Sensitif gender. Kegiatan bermanfaat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, gender di sini dimaksudkan bagaimana kita bisa peran serta aktif daripada ibu-ibu di dalam pembangunan sektor pertanian itu sendiri. Kemudian keserasian, pengurus terdiri dari petani terpilih dari desa tersebut sehingga saling percaya dan mempunyai kepentingan yang sama. Jadi bagi nanti seandainya ada interest dari para bapak-bapak berbekel
di tingkat desa, supaya di dalam mengisi struktur organisasi pos Ludas itu sendiri supaya memang orang-orangnya yang betul-betul terpilih dan mampu untuk memimpin, berwirausaha, untuk memimpin daripada teman-temannya yang ada di sana dalam pembangunan pertanian. Kemudian kepemimpinan dari petani. Petani yang diberi kesempatan untuk memimpin. Jadi ini sudah pasti sampun yang menjadi pemimpin pos Ludas itu sendiri biasanya bisa dia sebagai penyuluh swadaya, bisa dia sebagai ketua kelompok tani atau ketua gapotan di tingkat desa. Itu yang penting nanti berdasarkan musyawarah dan mufakat. Nah, kesetaraan. Hubungan antara pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh sejajar saling melengkapi. Jadi di sini mereka duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi tidak ada artinya hubungan mereka itu berbeda-beda, semuanya sama. Kemitraan, prinsip saling membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha di fasilitasi penyuluh. Jadi diharapkan di sini nanti dalam membuat suatu kemitraan supaya peran penyuluh di sini walaupun jumlahnya sedikit supaya lebih dimaksimalkan mereka untuk mendampingi di dalam pengembangan penumbuhan pos Ludas itu sendiri yang ada di tingkat desa. Nah, untuk selanjutnya kelembagaan pos penyuluhan desa yang ada di tingkat desa itu idealnya didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, adanya pembiayaan, adanya prasarana dan sarana, kemudian untuk bisa mereka melaksanakan penyelenggaraan sesuai dengan tugas tupoksi daripada pos itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya manusia di sini, pos Ludas itu dikelola oleh pelaku utama atau penyuluh swadaya, sudah juga saya sampaikan tadi. Nah itu. Yang kedua, memahami segala hal terkait pos Ludas. Jadi mereka nanti akan dilatih khusus. Itu ada, mudah-mudahan nanti ke depan bisa gayung bersamut sehingga bagi pengelola-pengelola atau ketua-ketua pos Ludas itu akan dilatih secara berjenjang. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi mereka harus mempunyai pengaruh, punya pengikut. Kemudian apa-apa yang mereka ucapkan itu didengarkan oleh anggotanya. Keempat, bersedia mengelola pos Ludas secara swadaya. Nah, untuk sementara ini sesuai dengan amanah Undang-Undang 16. Jadi memang untuk pos Ludas itu sendiri secara swadaya untuk pengelolaannya. Yang kelima, melibatkan generasi muda terutama yang memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer. Nah ini sudah jangkauannya luar biasa sebetulnya. Sehingga kalau generasi muda kita yang cinta ke pertanian, nanti juga mereka bisa duduk di sana dan mempunyai kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer karena sekarang sudah mengarah ke semuanya ke smart farming. Nah itu. Jadi untuk selanjutnya unsur sumber daya yang manusia itu dibutuhkan. Pertama itu adalah peran daripada bapak-bapak kepala desa atau perbekal, kemudian peran penyuluh pertanian setempat, peran babinsa, peran penyuluh swadaya, peran ketua gapotan, peran pengurus kelompok tani, peran kelompok wanita tani, peran pemuda tani, peran KTNA, dukungan BPP, kecamatan, kabupaten, dukungan tokoh masyarakat lainnya. Jadi karena ini merupakan pembangunan pertanian seutuhnya, sehingga semuanya di komponen harus berperan untuk mewujudkan cita-cita daripada meningkatkan kesejahteraan para petani dan keluarganya. Sehingga semuanya harus berperan aktif di sini. Ya tinggal sekarang untuk mengembangkan ini ke depan bagaimana supaya artinya semua bisa berperan sesuai dengan
apa yang terkandung dalam amanah Undang-Undang SP3K ini. Lanjut, Bang. Nah, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk sebuah pos ludes di tingkat desa itu ruang sekretariat minimal itu harus ada karena mereka juga akan mengelola administrasi. Kalau yang sudah berjalan dulu saat waktu masih ada Babeluh itu kita sarankan saat pembentukan pos ludes di tingkat desa itu sekretariatnya numpang satu ruangan di desa. Tapi karena keterbatasan anggaran selanjutnya sehingga inilah kondisi sekarang yang terjadi. Kemudian ruang pertemuan mereka juga harus memiliki, kalau tidak ya paling tidak ya di mana yang bisa mereka pinjam atau bisa pakai, jadi mungkin di Saung-Saung Tani, di Balai Subak atau bagaimana, atau di ruang pertemuan desa kalau memang pertemuannya di desa. Nah, ruang informasi atau perpustakaan, jadi mereka juga harus mempunyai ruang perpustakaan, tempat-tempat buku-buku informasi pertanian, baik itu brosur, leaflet, dan lain sebagainya. Di samping itu, lahan percontohan. Jadi, seorang pengurus pos ludes itu karena dia sebagai contoh nantinya dia harus memiliki lahan percontohan. Kalau memang tidak bisa di pos ludes itu sendiri atau lahan desa yang dia kelola, lahan pribadinya bisa dipakai untuk percontohan. Kemudian sarana komunikasi. Nah ini minimal HP zaman sekarang yang yakin semua sudah memiliki. Nah, itu. Kemudian jaringan internet, ya ini memang sudah luar biasa. Artinya karena prasarana yang memang direncanakan seperti itu, kalau memang sudah nanti bisa kita berjalan sesuai dengan amanah daripada undang-undang. Idealnya seperti itu. Infokus, nah itu. Jadi Infokus itu tempat untuk menyampaikan materi-materi lah pertemuan-pertemuan untuk memberikan penyuluhan. Nah itu sarana IT yang lainnya, kemudian ATK. Nah, jadi masalah pembiayaan sekarang. Nah ini barangkali nanti sebagai sumber dari segala sumber yang sebetulnya yang ideal daripada pelaksanaan fasilitas itu sendiri, yang sudah saya sampaikan di depan tadi, yaitu pertama swadaya atau partisipasi daripada masyarakat itu sendiri. Yang kedua bisa dari APBD atau APBN. Kemudian yang ketiga bisa dari ADD, mungkin desa punya sedikit anggaran, karena mereka peran pentingnya mereka untuk memberikan penyuluhan desa, mungkin selama ini sudah dia melaksanakan kursus-kursus, mungkin bisa nanti dilaksanakan di pos ludes ini, mungkin ada seperti dana ketahanan pangan, nah itu mungkin yang dikelola oleh desa. Nah, swasta mungkin yang berkepentingan ataupun yang peduli untuk membangun di desanya, kalau memang dia sebagai bergerak di bidang wira swasta, kemudian mereka mau kelebihan keuntungan itu mereka sumbangkan untuk membangun pertanian melalui pos ludes ini. Kemudian pihak lain yang tidak mengikat. Jadi kalau memang ada donatur-donatur yang memang berkeinginan secara sukarela untuk mempunyo atau mungkin niatnya kepada kelembagaan ini untuk kehidupan masyarakat mereka di tingkat desa, itu sangat bersyukurlah kita. Jadi kita harus welcome terhadap dengan sumber-sumber pembiayaan yang ada, sehingga amanah daripada Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Lanjut, Bang. Jadi strategi, saya pikir strategi ini kaitannya dengan dulu karena bersifat proyek dia, sehingga di sini punya strategi keproyekan mereka. Tetapi yang jelas amanah daripada Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan itu adalah setiap desa diharapkan tumbuh atau ada
pos penyuluhan desa untuk artinya membina sebagai perpanjangan tangan daripada BPP yang ada di kecamatan. Sehingga benar-benar peran serta masyarakat, permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat lapangan, di tingkat desa itu bisa terfasilitasi, bisa direncanakan, dan bisa menjadi bahan usulan bagi pemangku-pemangku kebijakan yang ada di desa, yang ada di kecamatan, dan yang ada di kabupaten, dan seterusnya. Nah, itu. Lanjut, Bang. Jadi, ruang lingkup pengimplementasian strategi penumbuhan dan pengembangan pos LUDES dilakukan melalui program dan kegiatan. Nah, ini sudah tadi saya sampaikan. Ini saya kira tidak perlu lagi yang bahas di sini. Lanjut, Bang. Nah, ini mekanisme daripada penyelenggaraan penyuluhan di tingkat desa. Jadi pos penyuluhan desa itu fungsinya mereka menyusun program penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, menginventarisasi permasalahan. Ini sudah tadi di depan dijelaskan di sini. Ini cuma secara bagannya seperti ini yang dia. Nah, ini yang tergabung nanti di dalam pos LUDES itu petani, kelompok tani, gapotan. Itu kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani. Kemudian mereka dari asalnya bisa dari koperasi atau perusahaan atau badan usaha lainnya. Nah, di dalam pembentukan pos LUDES itu sendiri, sesungguhnya memang ada beberapa pengurus yang di tingkat desa itu sebagai ketua, sekretaris, bendahara, dan dibantu oleh seksi-seksi pada saat pembentukan itu. Kalau dulu ini sudah sebetulnya zaman Bapeluh, kita bentuk 126 pos LUDES yang ada di Kabupaten Tabanan dari 133 desa yang ada. Nah, cuma karena perubahan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan lain sebagainya, sehingga mandek. Dulu zaman Bapeluh ini sudah sebetulnya di 126 desa sudah semuanya memiliki berita acara pemilihan pengurus pos penyuluhan desa atau kelurahan yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Desa atau Perbekal. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ini ada gayung bersambut sehingga harapan kita nanti setiap desa kalau memang masih ada arsip tinggal dibagikan kembali, itu kembali ditata kembali. Kalau memang tidak ada, ya mau tidak mau, kalau memang udah ada concern untuk ke arahnya ke sana, mari kita nanti pikirkan bersama-sama untuk menumbuhkan lagi yang baru. Jadi mungkin Bang lanjut, Bang. Oh ya. Nah, ini struktur organisasi pos LUDES. Ini ketua sudah saya sampaikan tadi, sekretaris, bendahara. Nah, di bawahnya ini ada bidang. Karena pertanian dalam arti luas, minimal bidang ini bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perkebunan, bidang perikanan, bidang kehutanan ini. Nah, ini mungkin karena sudah ada perubahan, Pak, barangkali tinggal bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan. Dan pertanian. Ya. Bidang perikanannya dia ada dinas perikanan sendiri yang anu, dengan bidang kehutanan ya kehutanan sendiri. Nah, itu. Nah, dibantu nanti juga oleh seksi-seksi begitu. Seksi-seksi yang dibutuhkan oleh pengurus pos LUDES itu sendiri untuk mempercepat proses alih teknologi atau pelayanan di tingkat desa. Nah, jadi mungkin itu yang ini bisa sampaikan, Pak. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan daring hari ini. Apabila ada hal-hal yang memang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jadi mari kita semangat untuk membangun Tabanan sebagaimana visi dan misi daripada Bapak Bupati Tabanan. Ini cukup sekian.
Terima kasih. Nggih, baik, terima kasih Pak Made Subur telah memberikan paparan. Saya rasa mengingatkan kembali dan menyegarkan kembali diingatan kita bersama, khususnya para pebekal yang sebelumnya memang sudah concern menumbuhkan Puslurdes, dan di database kami memang banyak yang masih aktif, tetapi banyak yang memang kondisinya belum masih tidak aktif demikian. Untuk itulah kami sangat memandang perlu bahwa Pusludes ini mari kita bangkitkan lagi, dan kami juga sudah koordinasikan situasi yang kami hadapi di STAN dengan agar bisa secara maksimal mendampingi petani. Tentu diperlukanlah peran dari beberapa elemen masyarakat dan stakeholder terkait untuk sama-sama berkolaborasi membangun pertanian di Kabupaten Tabanan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan kami berikan biar nanti nyambung ke materinya, sehingga nanti akan lebih memperkaya dalam kita berdiskusi secara daring, dan nanti kita akan lanjutkan secara surat menyurat maupun secara personal. Kita akan khusus adakan pendampingan bagi desa yang sekiranya memang lebih memerlukan pemantapan dalam pembentukan Puslurdes seperti yang kita sampaikan tadi sesuai dengan amanah undang-undang. Nah, khusus memang karena ini sudah ada sejak Badan Penyuluhan ya, tadi ada kewenangan perhutanan yang sudah memang di provinsi, sedangkan perikanan memang kita ada OPD yang terpisah. Tentu nanti ini kita selaraskan lebih lanjut. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Made Widiada untuk menyampaikan tentang penyuluh pertanian swadaya. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris Dinas, serta Bapak Ibu peserta Zoom-meeting yang saya hormati dimanapun saat ini berada. Jadi kami akan melanjutkan materi selanjutnya, itu tentang penyuluhan pertanian swadaya. Nah, jadi kalau kita melihat judulnya di sini, penyuluh pertanian swadaya. Jadi penyuluh adalah bagaimana kita memberi penerangan gitu ya. Jadi suluh itu kan fungsinya untuk memberi penerangan. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Nah, kemudian mengenai swadaya. Jadi swadaya berarti kan dari usaha kita sendiri gitu lah. Nah, baiklah Bapak Ibu, kami mencoba untuk mensosialisasikan penyuluh pertanian swadaya ini agar untuk diketahui gitu bahwa kita dalam program pembangunan pertanian bahwa kita harus berkolaborasi gitu ya. Jadi kita tidak bisa kerja sendiri dari Dinas Pertanian. Nah, tentu ada pihak-pihak yang terkait yang ikut membantu melaksanakan program kami. Nah, sebenarnya tentang penyuluhan pertanian swadaya ini sebenarnya sudah diatur ya di dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 61 tahun 2008, yaitu tentang pedoman pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada peraturan menteri itu, yang disebut dengan penyuluh pertanian swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Nah, di sini kami tekankan adalah mau dan mampu gitu ya. Jadi saya kira bahwa di setiap desa itu pasti ada tokoh-tokoh tani yang istilahnya mempunyai sifat yang pendorong gitu, inovator gitu. Jadi dia bisa menunjukkan hasilnya yang lebih optimal, kemudian bisa menerima informasi baru, kemudian bisa menerapkan teknologi. Nah, itu kayaknya setiap desa itu ada. Nah, itulah yang kita harapkan itu bisa menjadi penyuluh swadaya. Nah, jadi dengan catatan bahwa dia itu adalah berusaha tani di bidang pertanian, kemudian mempunyai usaha tani yang lebih bagus dari yang lainnya, dan kemudian berhasil. Nah, itu yang kita harapkan itu bisa menjadi penyuluh pertanian swadaya. Nah, perlu juga mungkin saya informasikan kenapa kita saat ini mensosialisasikan tentang ini dan kemudian apa perlunya. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas bahwa kita saat ini sangat defisit dengan penyuluh gitu ya.
Jadi kita punya desa 133, sedangkan penyuluh yang kita miliki hanya 57 orang. Padahal dalam ketentuan dari peraturan menteri itu setiap desa itu ada satu penyuluh. Jadi sesuai dengan Permentan 72 tahun 2011 diharapkan bahwa seorang penyuluh itu membina hanya 8 sampai 16 kelompok. Nah, sedangkan kita di Kabupaten Tabanan ini memiliki poktan itu lebih dari 2.500-an. 2.500. Nah, kalau itu dibagi dengan 52 orang penyuluh, nah tentu kita sangat banyak sekali membina poktan, lebih dari 30-an. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan menteri. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan ini kita mencoba mensosialisasi dengan harapan nanti akan tumbuh penyuluh-penyuluh swadaya yang ada di masing-masing desa. Nah, tentu juga di sini peran dari Bapak Kepala Desa sebagai penguasa wilayah untuk ikut membantu. Jadi kayaknya tokoh-tokoh mana yang bisa kita anggap sebagai penyuluh swadaya. Lanjut, Bang. Nah, jadi kalau persyaratan daripada penyuluh swadaya ini, nah seperti sebagian sudah saya sampaikan di awal tadi, adalah pertama itu warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua memiliki keterampilan dan keahlian teknis di bidang pertanian. Nah, seperti saya sampaikan tadi itu penyuluh swadaya itu diharapkan bisa memberi contoh kepada petani-petani yang ada di sekitarnya. Jadi minimal yang ada di wilayah desanya tersebut. Nah, dengan demikian petani yang berhasil kemudian dicontoh oleh petani-petani yang ada di sekitarnya, nah tentu kita berharap nantinya sama-sama menikmati produksi yang optimal gitu. Nah, jadi disinilah peran daripada penyuluh swadaya itu sebagai motivator pada petani-petani atau anggota kelompok tani yang lainnya. Nah, kemudian memiliki kesempatan, kesediaan, kemauan, kemampuan, dan perhatian untuk menyebarluaskan keahliannya kepada pelaku utama. Nah, dari awal tadi saya sudah sampaikan bahwa di sini ada unsur kemauan gitu ya, kemauan. Nah, jadi misalnya dia seorang tokoh dalam bidang pertanian yang berhasil dalam pertanian, tapi tidak mempunyai kemauan untuk membantu teman-teman yang lain, tentu di sini kurang pas sebagai penyuluh swadaya. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu ada persyaratan-persyaratan yang ditentukan berkaitan dengan perekrutan penyuluh swadaya ini. Dan kemudian yang keempat, mampu berkomunikasi khusus dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, dalam sistem penyuluhan yang penting itu kan yang memegang peranan adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu menyampaikan teknologi dari apa yang telah diadopsi oleh penyuluh swadaya kemudian disampaikan kepada petani lainnya sehingga adopsi teknologi itu diterapkan. Nah, itulah tujuannya. Jadi penyuluh pertanian itu sebagai perantara dari sumber teknologi ke petani kemudian diaplikasikan oleh petani tersebut sehingga usahanya bisa meningkatkan. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi itu usaha tani lebih menguntungkan, pendapatan lebih meningkat, kemudian kehidupan yang lebih layak. Kemudian mampu bermitra dengan penyuluh pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan di bidang pertanian. Nah, seperti saya informasikan tadi, penyuluh itu kan ada penyuluh PNS, ada penyuluh P3K, dan ada penyuluh swadaya, kemudian ada juga penyuluh swasta. Nah, itu kita melaksanakan pekerjaan itu secara kolaborasi sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan di lapangan, itulah yang kita suluhkan. Jadi dengan demikian kita tidak terlepas dari kerjasama baik penyuluh PNS maupun penyuluh P3K yang ada di wilayah desa tersebut. Kemudian bersedia mengikuti pelatihan di bidang penyuluhan pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, jadi sebagaimana ketentuan bahwa kita merekrut penyuluh pertanian, nah kemudian penyuluh pertanian yang telah kita rekrut itu kita usulkan untuk diberi pelatihan oleh pusat. Nah, kemudian setelah selesai pelatihan itu nanti dapat sertifikat. Nah, kemudian setelah selesai pelatihan akan dibuatkan ketetapan berupa keputusan gitu. Jadi dengan demikian secara resmi
bahwa mereka itu sebagai penyuluh pertanian swadaya. Nah, kemudian persyaratan khusus. Nah, persyaratan khusus A, memiliki dan mengelola usaha tani di bidang pertanian yang berhasil dan dapat dicontoh oleh masyarakat sekitarnya. Jadi sudah saya informasikan tadi, kita memilih tokoh-tokoh petani yang ada di desa itu yang mempunyai kemampuan di dalam usaha tani yang lebih bagus dari usaha tani yang lainnya. Kemudian mempunyai sifat sebagai motivator dan kemudian sebagai unsur kesukarelaan untuk memberi informasi dan kemudian kesukarelaan untuk mau berbagi pengetahuan kepada petani lainnya. Nah gitu, jadi syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua itu punya sifat kepemimpinan dan menjadi teladan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Nah seperti tadi itu sebagai teladan, berarti teladan itu kan harus ditiru oleh petani lainnya dan kemudian bisa memanage usaha dengan baik gitu, kemudian bisa juga mengorganisir petani-petani di sekitarnya yang bisa kita ajak dalam penerapan teknologi tersebut sehingga suatu saat nanti tentu hasilnya akan lebih meningkat, pendapatan lebih meningkat. Nah, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian swadaya. Kedudukan penyuluh pertanian swadaya sebagai mitra penyuluh pertanian PNS. Jadi sebagai mitra kerja jadi pada penyuluh pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama yang terintegrasi dalam program penyuluhan pertanian sesuai dengan tingkat administrasi pemerintah di mana kegiatan penyuluhan diselenggarakan. Keberadaan penyuluhan pertanian swadaya bersifat mandiri dan independen untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Nah, penyuluh pertanian swadaya itu tidak bekerja sendiri gitu. Jadi kita sama-sama sebagai penyuluh PNS itu bersama-sama melakukan kegiatan penyuluhan, bersama-sama dalam merancang rencana kegiatan penyuluhan yang akan kita laksanakan. Kemudian bersama-sama juga mengatasi permasalahan yang ada yang di lapangan yang kemudian kita solusinya melalui penyuluhan tersebut. Nah jadi dengan demikian penyuluh swadaya itu tidak akan kerja sendiri tapi kita selalu mendampingi sebagai penyuluh PNS. Dan kemudian di sini disebutkan bersifat mandiri. Nah karena kita tahu bahwa biasanya penyuluhan dari petani ke petani dengan menggunakan bahasa petani itu biasanya lebih mudah diadopsi oleh petani karena mungkin karena kondisi kesamaan kondisinya, kemudian kebersamaan dalam usahanya, jadi dengan demikian lebih mudah komunikasi, kemudian informasi itu lebih cepat teradopsi. Lanjut. Kemudian tugas pokok. Melakukan kegiatan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan rencana kerja penyuluhan pertanian yang disusun berdasarkan program penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya. Nah, sebagaimana dalam ketentuan bahwa sebelum kita melakukan penyuluhan kita menyusun rencana dulu yang kita sebut di sini adalah program penyuluhan. Jadi program penyuluhan di sini disusun oleh Ketua Poslodes ya, sudah tadi disampaikan oleh teman saya bahwa program penyuluhan itu disusun oleh Ketua Poslodes, kemudian bersama dengan penyuluh PNS, bersama dengan penyuluh pertanian swadaya. Nah jadi apa yang dikerjakan, apa yang direncanakan di dalam program penyuluhan itu, itulah yang nanti dilaksanakan. Nah karena program penyuluhan ini disusun berdasarkan keadaan di lapangan. Nah, jadi apa yang menjadi masalah di lapangan, kemudian solusinya melalui penyuluhan, apa materi penyuluhannya, dan itu semua ada di program penyuluhan. Nah itulah yang nanti dilaksanakan oleh penyuluh swadaya bersama dengan penyuluh pertanian PNS. Nah kemudian fungsi daripada penyuluh pertanian swadaya. Pertama, menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang dikoordinasikan dengan kelembagaan penyuluhan pertanian setempat. Nah,
Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kelembagaan penyuluhan yang ada di desa itu namanya Poslohdes. Jadi sudah diterangkan tadi, jadi salah satu fungsinya adalah menyusun program penyuluhan yang merupakan rencana kegiatan penyuluhan yang akan kita laksanakan di wilayah tersebut. Kemudian fungsi yang kedua, melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Nah, jadi seorang penyuluh tugas utamanya adalah menyuluh. Nah, jadi menyuluh itu memberikan informasi, yang disuluhkan adalah teknologi. Jadi tentu ada teknologi yang bukan umum yang ada di sana, tentu teknologi yang bersifat lebih baru, lebih inovatif gitu ya. Itulah tugas daripada penyuluh swadaya itu. Jadi melalui penyuluhan itu diharapkan dari petani yang tidak tahu itu menjadi tahu, petani yang semula tidak mau itu menjadi mau. Nah, itulah kunci daripada pelaksanaan penyuluhan. Nah, kemudian fungsi yang ketiga, melaksanakan pertemuan koordinasi dengan penyuluh pertanian PNS, pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan sinergi kerja. Nah, koordinasi merupakan kunci daripada keberhasilan kita untuk melakukan usaha. Nah, di sini kita mengadakan remug, tujuannya adalah untuk menggali informasi, menggali permasalahan. Karena yang tahu persis permasalahan di bidang pertanian adalah para petani sendiri. Nah, melalui remug inilah, melalui pertemuan inilah kita sama-sama mengungkapkan permasalahan. Nah, kemudian kita menjaring permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kemudian kita analisis permasalahan itu, kemudian kita rumuskan di dalam bentuk materi penyuluhan. Nah, kemudian yang keempat, mengikuti kegiatan remug, pertemuan teknis dan temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, di dalam sistem penyuluhan biasanya kalau kita hanya berbicara saja, itu biasanya informasi tidak begitu banyak yang diadopsi oleh para petani. Nah, begitu juga, tapi kalau kita melakukan pertemuan, misalnya melakukan pertemuan teknis, kemudian pertemuan lapang di mana kita melaksanakan usaha tani. Nah, misalnya seperti tadi ada petani yang berhasil, kita melakukan penyuluhan di tempat petani itu sendiri. Nah, tentu petani itu dapat melihat, dapat mengamati, kemudian dapat melihat contoh langsungnya. Nah, dengan demikian informasi itu akan bisa lebih cepat diadopsi. Jadi apa yang kita suluhkan itu bisa teradopsi dengan baik oleh petani tersebut. Nah, itu maksud daripada adanya kegiatan-kegiatan remug, pertemuan teknis, temu lapang itu adalah dalam rangka untuk mempercepat adopsi teknologi tersebut. Lanjut, Bang. Nah, kemudian fungsinya berperan aktif menumbuh kembangkan kelembagaan pelaku utama. Nah, jadi kalau yang disebut dengan kelembagaan pelaku utama ini adalah kelompok-kelompok tani yang ada di desa. Jadi ada subaknya, ada subak abiannya, kemudian ada KWT, kemudian ada kelompok skemanyi, pengolahan, juga kelompok-kelompok yang lain. Nah, itu perlu kita tumbuhkan agar dia bisa eksis. Jadi tumbuhkan dalam upaya ada dinamika kegiatan gitu. Jadi suatu kelompok itu kalau misalnya tidak ada aktivitas, nanti kelompok itu cepat menjadi tidak aktif gitu. Jadi oleh karena itu dalam suatu kelompok itu ada aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Nah, minimal misalnya pertemuan rutin setiap 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali tergantung daripada kesepakatan kelompok. Nah, kemudian yang keenam, fungsinya menjalin kemitraan usaha dengan pihak yang terkait dengan bidang tugasnya. Kemitraan ini kan merupakan suatu hal yang penting di dalam melakukan usaha. Nah, seperti kita ketahui, kita memproduksi sesuatu. Nah, kadang sesuatu produk itu kita tidak bisa langsung pasarkan sendiri, karena mungkin karena kapasitasnya, kemudian mungkin karena kualitasnya, kemudian kontinuitasnya juga mungkin tidak bisa kita penuhi. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan kemitraan dengan antara kelompok tersebut dengan pelaku usaha. Jadi dengan demikian kemitraan ini bisa berkelanjutan. Nah, itulah sebenarnya pentingnya kita membentuk kelompok
Jadi dalam suatu usaha itu membentuk kelompok dalam upaya untuk meningkatkan peran kelompok tersebut, misalnya dalam bidang pemasaran, secara skala ekonomis gitu. Jadi bisa secara kontinu bisa melaksanakan kemitraan tersebut. Kemudian fungsi yang ke-8 itu menyampaikan informasi teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama. Jadi seperti saya informasikan tadi, itu tugas utama dari seorang penyuluh itu adalah menyampaikan informasi teknologi dan kemudian teknologi itu diterapkan. Nah itulah penyuluhan. Jadi bukan hanya menyampaikan saja kemudian terserah apakah ditindaklanjuti atau enggak, diterapkan atau enggak. Tapi kalau penyuluhan itu mulai dari menyampaikan informasi, teknologi, dan kemudian langsung ke pembinaan di dalam penerapan teknologi tersebut. Nah kemudian fungsi yang ketiga adalah melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media penyuluhan seperti antara lain percontohan dan pengembangan model usaha agribisnis bagi pelaku utama. Penyuluhan itu sebenarnya proses pembelajaran gitu ya. Jadi seperti saya informasikan tadi, tujuannya dari dia tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau. Nah di dalam proses pembelajaran itu seperti yang sudah berjalan gitu ya. Jadi penyuluh swadaya itu biasanya difasilitasi untuk melakukan percontohan. Nah jadi percontohan yang dia lakukan tentu mengacu kepada teknologi yang direkomendasikan dan sesuai dengan potensi di mana dia melakukan percontohan tersebut. Nah seperti saya informasikan tadi itu, dengan percontohan itu informasi itu bisa cepat diadopsi oleh pelaku utama. Itu. Nah kemudian yang terakhir adalah menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. Nah ini sebagai dokumentasi bahwa pelaksanaan penyuluhan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah tersusun di dalam program penyuluhan pertanian. Kemudian hubungan kerja penyuluh pertanian swadaya dengan penyuluh pertanian PNS. Nah seperti saya katakan tadi bahwa penyuluh swadaya itu tidak bekerja sendiri tetapi berkolaborasi dengan penyuluh pertanian PNS. Pertama itu dalam menyusun program penyuluhan. Program penyuluhan pertanian itu adalah rencana kegiatan pelaksanaan penyuluhan. Jadi misalnya program tahun 2024, jadi kegiatan apa yang kita laksanakan di dalam tahun 2024 di bidang penyuluhan tersebut. Kemudian menyusun materi penyuluhan pertanian. Nah materi penyuluhan pertanian ini tentu akan lebih mudah bila ada dalam bentuk materi gitu ya. Jadi misalnya ada yang petani yang kurang paham terhadap apa yang disuluhkan tadi, kemudian kita lengkapi dengan materi, nanti misalnya di rumah dia baca-baca kembali, jadi akhirnya dia bisa menjadi mengerti. Nah itu pentingnya menyusun materi penyuluhan. Kemudian memecahkan masalah dalam perkembangan usaha agribisnis yang ada di wilayah kerjanya. Kita melakukan penyuluhan itu sebenarnya adalah pemecahan masalah terhadap apa yang ada gitu ya. Jadi kita melakukan penyuluhan itu adalah pemecahan masalah-masalah apa yang ada di lapangan tersebut. Jadi misalnya petani ada gangguan OPT, serangan hama dan penyakit. Nah jadi kita melakukan penyuluhan tentang bagaimana cara pengendalian OPT tersebut. Nah jadi otomatis itu merupakan pemecahan masalah terhadap usaha tani di lapangan. Kemudian meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait dalam pengembangan usaha agribisnis pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi itu ya. Lanjut Bang. Nah sekarang penyuluh pertanian swadaya itu juga punya hak dan punya juga kewajiban. Nah jadi kalau kita lihat hak penyuluh swadaya itu ya. Jadi pertama itu menerima pengakuan resmi dari pemerintah dan mengikuti pelatihan bidang penyuluhan pertanian. Nah seperti saya informasikan tadi, sebelum ditetapkan sebagai penyuluh pertanian itu ada bintek gitu ya. Bintek kemudian ada keputusan penetapan gitu ya. Sehingga dia itu resmi menjadi penyuluh pertanian swadaya. Nah kemudian
dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, dalam penyuluhan itu kita dengan lebih mudah diadopsi apabila kita menggunakan sarana. Jadi metode yang kita lakukan itu misalnya membutuhkan sarana. Sebenarnya kita sudah ada balai penyuluhan di tingkat kecamatan. Jadi kita bisa bekerjasama atau berkolaborasi dengan BPPP, BP yang ada di setiap kecamatan. Jadi itu maksudnya ya. Kemudian dimungkinkan dapat menerima bantuan biaya apabila mengikuti kegiatan penyuluhan sepanjang tersedia anggaran pemerintah dan pemerintah daerah yang mencukupi. Nah, seperti yang informasikan tadi, biasanya sharing dengan kegiatan program gitu. Jadi misalnya dalam kegiatan program itu ada percontohan gitu, misalnya demplot gitu ya. Nah, jadi kita silahkan penyuluh swadaya yang melaksanakan. Nah, sepanjang itu ada pembiayaan yang bersumber anggaran dari kegiatan atau program. Nah, tapi di sini perlu saya tekankan kembali, di sini kan ada unsur swadaya gitu ya. Jadi unsur swadaya kita mengharapkan tidak selalu bisa melaksanakan kegiatan apabila ditopang oleh biaya gitu. Jadi sebagaimana namanya penyuluh swadaya, ada keikhlasan dan kemauan dan untuk memberi informasi atau motivasi kepada petani yang ada di wilayahnya. Kemudian berhak mendapat penghargaan atas tugas pengabdian dan prestasinya. Kita setiap tahun itu selalu ada yang penghargaan bagi penyuluh, termasuk penyuluh pertanian PNS, penyuluh pertanian swadaya. Itu penghargaannya itu melalui kompetensi gitu ya. Jadi kita nilai penyuluh swadaya tersebut, kemudian kita evaluasi, dan biasanya bagi yang lulus itu tingkat kabupaten akan maju ke tingkat provinsi, dan apabila lolos di tingkat provinsi itu biasanya mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Nah, itu penghargaan yang kita berikan kepada penyuluh swadaya tersebut. Kemudian yang kelima, dapat mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan pertanian yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, seperti tadi itu mengikuti Bintek, kemudian dapat melaksanakan demplot apabila ada sharing dengan program yang lainnya. Kemudian kewajiban penyuluh swadaya. Ya, sebagai penyuluh kewajibannya pertama itu adalah melakukan kegiatan penyuluhan. Kemudian mengikuti pelatihan bidang penyuluhan pertanian. Nah, kemudian bekerja atas dasar sukarela dan tidak menerima gaji honorarium sebagaimana penyuluh pertanian PNS. Nah, kemudian melakukan koordinasi konsultasi dengan penyuluh pertanian PNS dan kelembagaan penyuluhan pertanian di wilayahnya, yaitu Posluhdes yang ada di masing-masing desa tersebut, dan kemudian membuat laporan. Nah, itu kewajiban daripada penyuluh swadaya tersebut. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa pada saat ini kita sudah merekrut itu sebanyak kurang lebih 95 penyuluh pertanian swadaya itu ya, yang kita harapkan ke depannya itu setiap desa itu minimal ada satu penyuluh swadaya sebagai mitra kerja daripada penyuluh. Dan tentu ini peran dari Bapak Kepala Desa itu sangat kami harapkan bagaimana bisa membantu untuk menumbuhkan penyuluh-penyuluh swadaya pada masing-masing desa. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Prama Santi, Om Santi Santi. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Made Widiade. Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih atas kebersamaannya di hari Senin tanggal 4 Desember ini untuk mendengarkan sosialisasi tentang penyuluh pertanian di Kabupaten Tabanan. Tak terasa sudah waktu hampir 1,5 jam kita memberikan paparan. Tentu sangat menarik Bapak Ibu sekalian, karena kita membangun pertanian di Kabupaten Tabanan agar sebagai penyediaan pangan tentu memang
tidak akan bisa lepas dari tenaga pendamping. Nah, sesuai dengan amanah undang-undang, maka tenaga pendamping itu baik dari penyuluh PNS, penyuluh swadaya maupun penyuluh swasta. Ada hal yang menarik, seiring sosialisasi ini yang kami sampaikan, kami juga telah menginisiasi peran penyuluh swadaya yang ada di masing-masing kecamatan yang memang kami kategorikan masih aktif untuk mengikuti, dan kami optimis dan ekspektasi kami tentu penyuluh pertanian yang sudah ada dibentuk oleh senior-senior kami itu akan bisa kita bangkitkan atau menumbuhkan lagi yang baru. Misalnya dalam bagaimana kita memberikan penyuluhan kepada petani untuk merubah tata cara kita dalam berbudidaya padi dari penggunaan pupuk kimia secara konvensional dan beralih ke pertanian organik. Maka salah satu di Kecamatan Penebal misalnya kita mengundang peran dari pihak swasta dengan CSR-nya dengan penyuluh swastanya untuk berkolaborasi dengan penyuluh pertanian swadaya untuk melaksanakan semacam demplot swadaya. Jadi kami dari pemerintah hanya memberikan pendampingan penyuluh pertanian PNS-nya saja, sedangkan unsur-unsur lainnya dilakukan swadaya, penyiapan lahan, dan lain sebagainya, kemudian sarana produksi benihnya, tetapi ada juga dari pihak swasta menyediakan pupuknya, dan kita bersama-sama melaksanakan pendampingan yang berharap nanti kegiatan yang kita laksanakan ini nanti bisa menjadi tempat belajar, tempat temu teknis, tempat temu lapang, dan bisa akhirnya memberikan pengaruh pada petani di sekitarnya untuk memperbaiki teknologi. Kurang lebih begitu, jadi secara praktek kita sudah lakukan, tinggal sekarang karena kita juga harus ada legalitas formal, maka kami sangat memandang perlu sosialisasi dilaksanakan pada hari ini. Tentu banyak hal-hal teknis non teknis yang kita hadapi di masa yang serba sulit, pengaruh El Nino dan pembiayaan yang memang tidak terlalu berpihak pada pembangunan pertanian khususnya kita di Tabanan, tapi kita dibantu oleh pemerintah pusat, provinsi untuk mempersiapkan infrastruktur jalan usaha tani, jalan irigasi, kemudian alsintan, kemudian saprotan, baik itu di pertanian, perkebunan, dan peternakan. Di perkebunan misalnya adalah pupuan, kita dibantu 100.000 benih kopi, kemudian ada pupuk organik, kemudian pestisida nabati dibantu untuk petani kita yang ada di Belatungan. Kemudian demikian juga di Pajale juga masih ada subsidi benih padi, kemudian juga ada pupuk bersubsidi masih ada, dan banyak sekali jenis bantuan yang masih kita terima untuk menguatkan pertanian. Tetapi ini harus kedepannya kita sinergikan agar desa juga tahu informasi-informasi ini. Tentu nanti peran penyuluh PNS kami dan penyuluh swadaya akan lebih banyak tahu bagi apa yang harus terbangun di desanya. Penumbuhan kelompok taninya pun sudah kita buatkan database-nya, sehingga nanti setelah kami finish membuatkan database sesuai dengan aplikasi di Simlutan, nanti akan kami share kepada semua perbekal, sehingga Pak Perbekal bisa memetakan ini yang terupdate di Dinas Pertanian. Kami khawatir juga di desa juga ada kelompok yang belum terupdate di di Dinas Kabupaten. Inilah kedepannya harus kita kolaborasikan sehingga bisa kita tunkan dengan beberapa sumber-sumber program. Kurang lebih itu pengantar saya, komentar saya tentang dua paparan tadi, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk menghemat waktu, masih ada waktu setengah jam ke depan. Kami mengundang dulu dari, mudah-mudahan masih gabung dari pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pertanian Provinsi Bali atau yang mewakili, barangkali masih ada monitor. Saya lihat tadi ada Bu Dice. Izin, apakah bisa? Bu Dice masih ada dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali? Masih ada? Mungkin bisa memberikan apresiasi. Baik. Silakan mungkin memberikan kata-kata apresiasi untuk hal-hal yang kita bangkitkan lagi di Tabanan, Ibu. Ibu Dice, silakan Bu Dice. Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktu yang diberikan buat saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam penyuluh yang ada di Tabanan. Suatu kesempatan yang luar biasa diberikan kepada kami
izin dulu sebentar, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak? Karena dari tadi saya beberapa kali ditendang keluar karena tidak bisa bergabung. Masih bagus Bu Dica. Oke. Baik Pak Kadis, Pak Koordinator Penyuluh, Bapak Ibu lainnya, kami sampaikan bahwa eh, provinsi sangat mengapresiasi dengan dibangkitkan kembali Posludes sebagai titik pangkal pertanian yang berada di desa, sehingga kegiatan-kegiatan program pertanian itu sampai ke desa diketahui persis oleh para pelaku usaha, pelaku utama yang berada di desa, yang mereka adalah yang akan memberikan pangan untuk kita siapkan. Berkaitan daripada itu, kelembagaan-kelembagaan yang ada pun tetap kita harus bina supaya jangan sampai ibaratnya sangat instan, Pak. Hanya ada untuk keperluan sesaat. Setelah itu sudah tidak ada lagi kepentingan dan ditinggalkan begitu saja. Sehingga seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis, banyak yang tidak aktif. Nah, bagaimana kita mengaktifkan kembali minimal setiap kecamatan ada 2 atau 3 desa yang betul-betul kita apa namanya bila perlu semua kalau memang itu memungkinkan, tapi kita juga bisa melihat sumber daya yang ada yang mana kita bisa fokus di sana sehingga ada beberapa wilayah yang menjadi prioritas kita dan mereka bisa menjadi pilot pilot project atau apa namanya perintis bagi daerah-daerah yang lain. Jadi kita saling apa namanya membangun pertanian kita mulai dari desa, Pak. Luar biasa Pak Kadis. Pak Kadis sangat sangat apa namanya memberikan perhatian yang penuh kepada pertanian sehingga Tabanan sebagai lumbung pangan, apalagi didukung oleh para perbekal, suatu sinergitas yang luar biasa. Kemudian juga tadi seperti disampaikan oleh Pak Kadis dengan ada tumbuhnya kelompok-kelompok yang instan tadi dengan di ada database Terus ya Bu Dica. Baik, sepertinya terputus. Kami apa bisa rekam, maksudnya ada beberapa kelompok yang selama ini telah terupdate di aplikasi simultan. Tentu kami sudah verifikasi Bu Dica bersama teman-teman BPP semuanya. Kami kategorikan mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Mungkin maksudnya tadi seperti itu, sehingga betul-betul kita bina melalui apa kegiatan penyuluh dalam penilaian kelas kelompok. Silakan, mungkin sudah gabung lagi Bu Dica. Mungkin tadi yang terputus tentang kelompok database kelompoknya Bu Dica. Okay. Silakan dilanjutkan. Iya, maaf Pak, beberapa saat lalu sempat terputus kembali sehingga apa namanya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis benar itu kelompok-kelompok yang sudah ada tuh apa kelompok-kelompok tani yang sudah ada jangan sampai itu instan juga Pak. Jadi benar-benar harus diverifikasi benar dari tingkat desa sehingga perbekal tahu apa namanya tahu titik-titiknya di mana kelompok itu berada. Karena kebanyakan eh, kelompok yang tiba-tiba muncul itu perbekal juga tidak tahu kelompok ini di mana ya kok ada kelompok ada bantuan ini bantuan itu. Nah itu untuk mengunci supaya kita sama-sama bisa mengawal perlu ada satu data yang terhimpun dalam simultan dan itu diketahui oleh eh, para perbekal juga apalagi sudah ada penyuluh swadaya penyuluh-penyuluh PNS yang berada di setiap desa yang merupakan WKPP mereka atau satminkalnya mereka di situ Pak. Mungkin beberapa yang kami tambahkan Pak kurang lebih sudah diuraikan panjang lebar oleh Pak Subur, Pak Wiyade tadi sehingga apalagi yang sudah disempurnakan oleh Pak Kadis sungguh luar biasa Pak. Saya kembalikan kepada Pak Kadis. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Dica. Kami juga terima kasih selama saya berkarya di pertanian sudah sangat disupport oleh pemerintah provinsi untuk bagaimana kita membangkitkan apa yang telah ditanamkan oleh para senior kami yang lebih dahulu membangun pertanian, yang memimpin pertanian. Sehingga begitu saya masuk, saya juga akhirnya cepat bisa menyesuaikan diri untuk melanjutkan apa yang telah dicanangkan, dilaksanakan oleh para senior-senior kami sebelumnya. Baik, selanjutnya saya mengundang juga hadir tadi dari PMD, Dinas PMD,
mudah-mudahan tetap bergabung. Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kami mengundang, barangkali masih ada. Enggak. Oh gitu ya. Oke, masih ada masalah ya rupanya. Nanti kalau ada yang dari PMD masih bisa gabung, kami juga mohon komentarnya, karena selanjutnya ini kami akan kolaborasikan dengan program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, khususnya nanti mendukung yang selama ini dari pemerintah desa ketika melaksanakan programnya. Sudah sangat banyak mengundang kami terima kasih mengundang kami dari dinas untuk melakukan pendampingan teknis dalam kegiatan di desa. Demikian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tentu ini harus kita optimalkan, dan kami sering berdiskusi dengan Ibu Kadis PMD bagaimana ke depannya pemerintah desa yang mengalokasikan program ketahanan pangannya khususnya di bidang pertanian dalam arti luas, maka harus agar kami dari dinas sudah tentu siap dengan tim pendamping teknis. Demikian. Baik, selanjutnya kami mengundang dulu dari dinas dari Badan BKPSDM Kabupaten Tabanan. Masih ada yang bergabung dari BKPSDM. Oh, oke. Baik, nanti terakhir mudah-mudahan tetap bisa gabung, karena ketika kami menginisiasi di awal tentang P3S ini, kami juga berkoordinasi dengan adanya awalnya adalah audit dari inspektorat tentang kinerja penyuluh pertanian, maka diantaranya adalah tentang keberadaan penyuluh dalam arti luas, sehingga kami sebelum adanya rekrutmen penyuluh pertanian PNS lebih lanjut, tentu memang kapasitas pendampingan ini tidak boleh berhenti untuk mendampingi petani. Maka salah satu yang harus kita bisa bangkitkan lagi sesuai dengan amanah undang-undang adalah peran penyuluh pertanian swadaya, dan itu kami sudah koordinasikan pula dengan BKPSDM, dan tentu ini melalui proses, sehingga proses sosialisasi nanti mohon juga dukungan komitmen daripada Bapak Perbekal. Tanpa dukungan dari para perbekal, tentu kami dari dinas tidak akan bisa berkarya secara maksimal dalam menggerakkan petani kita yang ada tersebar di masing-masing desa. Baik, selanjutnya kami serahkan waktu sekarang sepenuhnya kepada Bapak Perbekal yang sudah hadir untuk memberikan, mungkin menyampaikan pertanyaan atau usul saran atau lain sebagainya. Kami persilahkan. Mungkin ada 3 dulu kami rekam. Bisa ada mungkin menyampaikan raise hand ataukah langsung. Oke, silakan. Dari yang jauh di sana, yang selalu sangat aktif, kami selalu panggil Peka, ini kakek saya dari Perbekal Padangan, ya, dari sejak perikanan LH, beliau sangat support. Saya silakan Pak Perbekal Padangan, Pak Wayan Warnida. Kami silakan. Sama Pak, kembali lagi Om Swastiastu buat kita semuanya. Jadi kami mengapresiasi sekali adanya sebuah rencana untuk membangkitkan kembali, dan juga yang belum ada di beberapa desa mungkin membangun untuk membangun pos penyuluh desa. Jadi ini merupakan sebuah lembaga, Pak. Itu merupakan sebuah lembaga. Jadi ada yang perlu kami ingin minta penjelasan sejelas-jelasnya. Pertama, apakah Poslukdes ini dibentuk di desa? Karena kalau dibentuk di desa, konsekuensinya itu menyangkut daripada masalah anggaran dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk anggaran, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak, salah satu sumber daripada penganggaran itu tadi disampaikan melalui ADD. Jadi alokasi dana desa. Itu yang tadi disampaikan. Jadi padahal kalau kita di desa mengingat ADD itu kan merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh kabupaten, Pak. Jadi jumlahnya itu sangat terbatas sekali. Jadi
di beberapa desa kita mengalami kesulitan untuk mengalokasikan anggaran itu untuk pembangunan. Jadi biasanya kita pergunakan untuk operasional kantor dan lain sebagainya, termasuk gaji kita di sana. Nah, kalau bisa penggunaan anggaran tersebut, dan ini tentu saja harus dikoordinasikan dengan pihak DPMD, kita menggunakan dana desa, DD Pak. Jadi menggunakan dana desa. Sehingga nanti ruangnya itu untuk kita melakukan penganggaran itu lebih luas. Jadi biasanya kami di desa itu ketika melaksanakan penyuluhan seperti niatan daripada Bapak tersebut, biasanya kita dalam program peningkatan kapasitas, baik itu kapasitas kelembagaan maupun kapasitas di petaninya sendiri yang nantinya bisa menggunakan dana desa, DD, bukan ADD, DD. Nah, itu beberapa hal yang perlu kami mintakan penjelasannya. Jadi, apakah nanti lembaga ini dibentuk oleh desa sendiri, dan kemudian masa penganggaran nantinya kita akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak DPMD. Terima kasih, Pak. Pak Wayan dari Pupuan, tetap sehat dan tetap semangat membangun pertanian. Baik, sudah kami catat Pak, ada hal nanti kami teman-teman kami yang ada di host ini ataupun nanti di dinas yang bisa nanti kami bisa memberikan penjelasan juga. Khusus nanti masalah anggaran, mudah-mudahan nanti dari teman PMD bisa bergabung, tapi nanti kalaupun tidak bergabung, kami di samping Bapak, kami juga secara personal antar dinas juga akan melakukan koordinasi supaya kita ada legalitas formal, nanti nggak salah posting anggaran, demikian Bapak. Baik, selanjutnya kami mengundang lagi dua dulu, barangkali masih ada dari Perbekal, kami undang mungkin menyampaikan opini. Silakan, silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau masih sambil menunggu mungkin. Baik, Swastiastu Pak. Silakan dari Desa Munduk Temu. Iya benar Pak, Swastiastu. Pak Sekdes atau Pak Sekdes ya? Iya betul Pak, yang Sekdes Munduk Temu. Aduh sudah rindu dengan ketemu nih Pak. Dan bukan Pak Arya, yang tidak asing lagi untuk Pak Arya dan Pak Pade sebagai. Siap Pak. Pak ya. Niki yang dari Desa Munduk Temu, mewakili desa, begitu. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kami sangat mengapresiasi juga seperti apa yang disampaikan oleh senior kami dari Padangan, itu terkait keberadaan Poslodes. Bahkan kami di Desa Munduk Temu sudah terbentuk Poslodes dari tahun 2012, Pak. Yang kebetulan pada waktu itu yang ditunjuk dari desa sebagai ketuanya, dan kebetulan juga dia sebagai salah satu ketua kelompok tani di Desa Munduk Temu, beberapa kelompok tani dari 15 kelompok tani yang ada di Desa Munduk Temu. Nah, kemudian dalam perjalanannya memang Poslodes itu tidak berjalan efektif, karena yang pertama, setelah kami dibentuk, setelah kami dilahirkan, itu tidak ada semacam pembinaan dan bintek-bintek lainnya. Dan tadi saya dengar bahwa untuk bintek dan sebagainya, SK juga nanti ada katanya begitu. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti. Begitu. Nah, setelah kami dibentuk, tidak ada bintek, tidak ada penyuluhan pelatihan dan lain sebagainya. Kedepannya kami harapkan hal semacam itu sangat kami harapkan sehingga pada nantinya bisa kami turunkan kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Munduk Temu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena pada nantinya Poslodes itu akan diberikan satu anggaran atau ada anggarannya nanti, tentu kami akan merancang seperti apa yang menjadi penyampaian Pak Mekal dari Padangan terkait dengan APBDes. Karena dulu memang kami sudah pernah menganggarkan terkait dengan pendanaan Poslodes itu hanya sebatas rapat-rapat kecil saja. Mungkin itu Pak terkait dengan anggaran, nanti mohon dari pihak Dinas Pertanian bisa menjembatani ke DPMD. Memang kalau kita lihat di mapping APBDes-nya ada mapping untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya di kelompok tani seperti itu. Nah, harapan kami apa yang Bapak wacanakan hari ini ke depannya betul-betul bisa terlaksana sehingga kelompok tani yang ada di Desa Munduk Temu itu bisa lebih maju lagi seperti apa yang Pak pernah lihat di Desa Munduk Temu. Mungkin itu Pak hanya sebatas harapan saja, tidak ada
pertanyaan lagi gitu, harapan yang betul-betul kami harapkan di Desa Temu yang notabene adalah kami Desa Temu semuanya adalah petani. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sekdes. Jadi saya kembali teringat di masa-masa berkunjung ke Mundut Temu. Jadi mudah-mudahan di pertanian tetap kita berkolaborasi untuk mendampingi para petani yang hebat lah di Mundut Temu. Siap, siap, Demikian. Pak. Oke, nanti kami baik. Selanjutnya yang ketiga kami tunjuk dulu dari mudah-mudahan Pak Gusti Subagio bisa hadir. Bisa bagus di jaringannya. Benten dari Ketua P3SI Tabanan. Kami lagi satu, baru nanti kami berikan tanggapan. Ada Pak Gusti Subagio. Pak Gusti Subagio dari Gusti Subagio. Gusti. Oh, nggak bisa masuk ya. Nggak, baik. Baik, kalau memang demikian, kalau mudah-mudahan bisa join lagi. Tadi di awal saya kontak bisa join katanya dari P3SI atau perwakilan lainnya dari P3SI. Dari pengurus P3SI yang kami undang ada, kami persilakan memberikan opini tentang penyuluh pertanian swadaya. Kami undang yang mungkin ditugaskan oleh P3SI untuk hadir. Ada? Jika tidak ada, baik kami undang satu lagi dari para perbekal atau yang mewakili. Satu lagi mungkin ada yang memberikan. Itu Pak. Oh iya. Wah ini Pak Tua Haji ya dari Rajan Puri. Kita ketemu lagi di namanya Pak. Ini. Mumpung baru nih biar tambah akrab nanti Pak. Silakan Pak Rajan Puri nggih. Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Tadi secara Bapak-bapak berempat niki terima kasih atas waktu yang diberikan ke kami. Sementara sekarang Pak cuma apresiasi yang kami bisa haturkan ke Bapak semua, sebab kami merindukan suasana yang beberapa puluh tahun lalu, Pak. Seperti saya dengar tadi ada apa yang untuk yang apa namanya yang organik itu, Pak. Itu nanti bisa menumbuhkan lagi apa belutnya lagi biar muncul lagi atau apanya lagi yang apa makhluk-makhluk di sawah itu, Pak. Saya sangat merindukan, Pak. Sebab secara vitamin mungkin banyak membantu nanti, Pak. Saya merasakan sekali itu, Pak. Kalau sekarang terus terang nyari belut aja susah, Pak. Apalagi mencari blau atau apalah lagi yang itu susah sekali. Dengan adanya kehadiran penyuluh besok, mudah-mudahan secepatnya ada nanti rindu kami itu terobati nanti, Pak. Itu yang sangat kami harapkan dengan adanya rencana ini. Saya terus terang sangat berbahagia Pak. Walaupun belum sampai titik temunya, dari sekarang sudah merasa berbahagia dengan adanya rencana ini Pak. Mungkin itu Pak, sementara yang ini untuk menambah keakraban kami untuk minta bantuan besok lusa Pak. Sebab banyak yang kami harus lakukan di Dajan Puri Pak. Ini Pak. Cuma baik, terima kasih Tua Haji dari Perbekal Dajan Puri. Selamat melaksanakan tugas jadi Pak Perbekal dan kita akan berkolaborasi membangun pertanian di Kabupaten Tabanan. Tinggi Pak, semua Pak, semua Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, 3 hal. Jadi ada beberapa hal. Terima kasih, apresiasi jadi ekspektasi yang positif, tentu pelan tapi pasti, dan saya sadar bahwa menggerakkan organisasi yang memang sesuai dengan amanah undang-undang ini tentu memerlukan kerja keras, komitmen yang sangat tinggi baik dari pemerintah di kabupaten, di desa, juga ada Pak Camat, Ibu Camat yang tentu kalau tidak ada komitmen bersama kami pasti tidak akan bisa melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada para petani. Demikian. Baik, 3 hal tadi kami persilakan dulu mungkin dari Pak Sekdis, mungkin dulu dari Pak Arya bisa memberikan komentar. Ada dari Pak Perbekal Padangan, kemudian dari Mundut Temu dan juga dari Dajan Puri. Khususnya nanti Pak Sekdis dalam hal kolaborasi penganggaran ya, nanti bisa kita memberikan opini-opini untuk lebih lanjut. Kami silakan. Terima kasih Pak Kades. Terima kasih. Ada beberapa hal dari Bapak Perbekal tadi menyampaikan
pertanyaan-pertanyaan. Saya jawab, ada beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan. Kemudian terkait dengan anggaran, ya memang di dalam undang-undang memang disebutkan bahwasanya ini sifatnya swadaya, tetapi dalam hal untuk meningkatkan penyuluhan bisa diambil dari dana-dana ataupun di luar daripada swadaya seperti APBD, kemudian CSR dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk dana desa mungkin kami dari Dinas Pertanian bersama tim kerja terutama dengan Pak Kades akan berkoordinasi kembali dengan PMD sehingga dana-dana desa mungkin yang bisa dipakai untuk kepentingan operasional untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan yang ada di desa bisa dilaksanakan untuk dana desa. Nah, kemudian terkait dengan Pak Sekdes Munduk Temu, terima kasih. Berjumpa kembali karena kemarin kita juga banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sana. Nah, sudah barang tentu keaktifan daripada penyuluh-penyuluh kita dengan adanya Posluhdes ini bisa kita akan tingkatkan lagi karena di sana saya lihat banyak potensi terutama di bidang perkebunan yang memerlukan penyuluh-penyuluh yang sangat terampil sehingga kegiatan-kegiatan nanti bisa dilaksanakan sesuai dengan potensi yang ada. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, mungkin selanjutnya bisa ditambahkan oleh rekan lain, Pak Made ataupun Pak Subur. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Saidis. Jadi khusus nanti masalah pembiayaan, di antaranya kita akan lanjutkan koordinasi dengan insan dengan Dinas PMD. Tapi mudah-mudahan nanti dari rekan PMD nanti bisa ada yang gabung ya. Sebelum nanti kita bisa secara offline bisa berkoordinasi khususnya dalam dukungan-dukungan pembiayaan dalam kegiatan Posluhdes maupun nanti penyuluh pertanian swadaya ada di tingkat desa. Tadi ada pertanyaan juga, tolong dijelaskan sekali lagi oleh Pak Made Subur tentang pembentukan dari Posluhdes ini dilakukan di desa atau seperti apa nanti legalitasnya, siapa nanti yang mengeskakan begitu ya, supaya nanti memang terbentuk legalitas formal dari lembaga yang kita bentuk ini. Silakan Pak Subur. Baik, terima kasih Pak Kades atas waktu yang diberikan. Jadi kepada senior Bapak Perbekal Padangan, jadi di sana tadi mereka menyampaikan bahwa Posluhdes itu siapa sesungguhnya yang membentukkan begitu. Jadi kalau menurut aturan yang ada berdasarkan artinya dari Badan SDM Pertanian, jadi berita acaranya itu pembentukan Posluhdes di tingkat desa itu dibentuk oleh Bapak Kepala Desa atau Perbekal bersama dengan kelompok-kelompok yang ada. Itu di berita acaranya itu ditandatangani oleh Pak Berkel dengan penyuluh pendamping yang ada di sana. Begitu. Jadi kalau memang nantinya masih merasa ragu-ragu untuk anunya itu membentuknya, tapi ada kekonsenan daripada Pak Berbekal, nanti bisa mengundang Dinas Pertanian Kabupaten untuk mendampingi Bapak Berbekal ke sana di dalam memberikan sosialisasi sekaligus dengan pembentukannya itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Semoga artinya bisa Pak Berbekal dapat memahami apa yang dimaksudkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made Subur. Bapak Ibu sekalian, serangkaian dengan penumbuhan Posluhdes yang saat ini ada datanya 126 di
di kabupaten yang kami lanjutkan, tetapi ada yang masih aktif, ada yang tidak aktif. Tetapi beberapa poin karena ini amanah tugas-tugas, misalnya dalam penyusunan program penyuluhan di tingkat desa, tetap kami lakukan dan kami tugaskan para penyuluh yang mewilayahi desa untuk menyusun tersebut, tentu tetap berkoordinasi dengan desa maupun stakeholder terkait yang ada di desa. Walaupun yang kondisinya di desa itu memang tidak aktif poslu desnya, tetapi satu hal misalnya penyusunan program, karena ini cikal bakal kita dalam melaksanakan program yang akan bersinergi dengan program di tingkat kecamatan maupun di kabupaten, kami tetap laksanakan di tahun 2023 ini. Tentu nanti akan lebih sangat efektif ketika nanti bisa kita pelan tapi pasti nanti akan kembali kita bangkitkan pusludes di semua desa. Dan seperti disampaikan oleh Pak Made Subur, ada dua hal yang kami tempuh mengawali tahun 2024 nanti. Sekarang kita secara daring, nanti di awal Januari 2024 kami berencana bertahap di 10 kecamatan. Mungkin kita akan turun, kita akan agenakan ke 10 kecamatan, nanti minta bantuan Pak Mekel untuk pinjam ruang rapat. Kita akan undang para perbekal sekali lagi untuk memantapkan hal-hal teknis yang kita harus laksanakan untuk pembentukan lembaga ini. Tentu nanti mudah-mudahan di Desember kita bisa selesaikan masalah penganggarannya dan juga koordinasi dengan P3SI-nya, karena P3SI-nya kelembagaannya sudah terbentuk di Tabanan dan ketua dan pengurus serta seksi-seksinya itu sudah kita tetapkan, tetapi belum kita SK-kan karena kami masih menunggu supaya di semua desa itu ada penyuluh pertanian swadaya yang bisa diusulkan oleh Pak Mekel demikian. Akhirnya itu sudah kita bentuk dan sudah kita laporkan juga ke OPD terkait kepada Pak Bupati dan juga kita tembuskan ke provinsi. Tetapi memang belum kita SK-kan karena kita masih menunggu tahapan-tahapan itu sosialisasi hari ini. Kemudian nanti kita bisa offline sehingga semua desa ada record penyuluh pertanian swadaya yang memang betul-betul aktif kita ajak bersama-sama membangun pertanian. Nah itu nanti Pak Mekel semua yang masih gabung. Jadi mengawali tahun 2024 nanti kami akan agendakan untuk secara offline nanti di masing-masing kecamatan. Jika nanti bisa kita butuh waktu 10 hari atau 10 kali atau mungkin nanti satu hari kita ngambil 2 kali, kita bisa kita efektifkan waktu untuk melaksanakan sosialisasi sehingga lebih cepat. Sehingga tentu nanti karena program penganggaran sudah berjalan, minimal target kita di tahun 2025 itu segala sesuatunya itu sudah, atau paling lambat di anggaran perubahan 2024 sudah bisa kita awali dan memantapkan di tahun 2025 nanti demikian Bapak Mekel. Nah kemudian dari Pak Mekel Janpuri, kita sesuai dengan amanah dari Pemprov Bali tentang pertanian organik. Kita di Tabanan, di Bali sudah ada lembaga Lisos yang menilai sertifikat organik dan itu ada di Subak Jake, di Marga, Pak Mekel. Dan itu juga artinya nanti kalau petani sudah siap, sudah ada lembaga yang nanti bisa menilai apakah para petani atau lembaga petani ini sudah bisa mendapatkan sertifikat organik. Itu sangat dimudahkan sekali kita oleh pemerintah sehingga kita tidak memerlukan biaya yang sangat banyak. Dan beberapa sertifikasi lahan juga Pak Mekel Janpuri sebagai panduan bahwa baru saja ini kita untuk kawasan Pupuan, kita juga sudah untuk kawasan Telemandak Barat di Desa Mundakangin kita juga sudah menyerahkan sertifikat sertifikasi lahan untuk pertanian dalam rangka mendukung program pemasaran produksi buah-buahan, horti buah ya. Sehingga nanti karena kita melihat dalam traceability pemasaran atau ketelusuran dari buah yang dipasarkan, misalnya masuk pasar internasional, kemudian regional, itu nanti akan dicari ketelusurannya. Ini di mana sumber pembudidayanya, apakah sudah melaksanakan sistem budidaya yang sesuai dengan standar, itu dibuktikan dengan sertifikat sertifikasi lahan itu kita sudah lakukan. Ini sangat didukung oleh pemerintah Provinsi Bali. Demikian juga kita di Desa Gunung Salak, kita juga didampingi dalam desa organik untuk kakao. Dan ini pun sangat nanti menjadi
pionir kembali menggerakkan pertanian organik kita di Tabanan. Demikian kami sampaikan informasi-informasi kepada para bekal. Selanjutnya masih ada mungkin masih ada waktu lagi beberapa menit. Oh sudah ada. Oke, sudah ada gabung Pak Subagia. Haji Subagia dari P3SI. Barangkali dari Pak Subagia bisa gabung. Om Swastiastu, bisa didengar Pak Kades? Bisa Pak Haji sebagai dari Ketua P3SI atau Perkumpulan Penyuluh Pertanian Swadaya Indonesia Cabang Tabanan. Kami persilakan mungkin agar bisa dikenal juga oleh para perbekal bahwa sebenarnya kita sudah terbentuk Ketua P3SI, tinggal nanti menggerakkan bergerak kita ke masing-masing desa. Kami persilakan. Haji. Terima kasih Pak Kades. Jadi sebelumnya kami aturkan Niki Pangastung Kare Om Swastiastu pada kita semua. Jadi mohon maaf ini karena tadinya beritanya tadi mendadak, saya masih di sawah. Tadi kehabisan paket, baru sampai di rumah ambil wifi. Perkenalkan Pak Kades untuk kita semua. Jadi nama saya Gusti Nyoman Subagio. Alamat dari Sembung Gede, Kerambetan. Untuk rekan-rekan penyuluh swadaya semuanya yang ada di Kabupaten Tabanan, juga Pak Mekel, demikian juga Pak Kadis khususnya bersama jajaran yang ada di Dinas Pertanian. Jadi begini Pak Kadis, pada intinya apa yang sudah dipaparkan tadi, baik materi, baik dari Pak Kadis itu sudah semua. Jadi bagus sekali, demikian juga kami dari tanda kutip dalam hal ini sebagai koordinator penyuluh swadaya yang ada di Kabupaten Tabanan, tentunya memandang ini sangat luar biasa adanya pertemuan pada hari ini. Setidaknya kami berharap kita bisa termotivasi semuanya, karena bagaimanapun kita berbicara pertanian khususnya di Kabupaten Tabanan ini suatu keniscayaan Pak Kades. Kita tidak akan bisa berhenti berbicara ataupun berbuat di dalam bidang pertanian ini. Sementara di sisi lain seperti tadi sudah dijelaskan baik dari Pak Made Subur, demikian juga Pak Made Budiade, demikian juga dari Pak Kades, saya tarik kesimpulan bahwasanya memang kita sangat memang miris sekali karena kita kekurangan penyuluh seperti itu. Nah, jadi satu-satunya jalan untuk bisa eksis di pertanian ini baik secara dari hulu sampai ke hilir tentunya bagaimana kita menumbuhkan penyuluh-penyuluh swadaya tersebut. Nah, jadi Tiang perkenalkan sendiri Pak Kades. Tiang sudah ikut sebagai penyuluh pertanian swadaya itu dari tahun 2002. Nah, kemudian ketika masih ada Bapeluh itu kita khususnya di Desa Sembung Gede sudah membentuk Posluhdes. Nah, Stongkare untuk Desa Sembung Gede juga secara khusus dan Kecamatan Kerambetan secara umum. Nah, kami begitu dari penyuluh swadaya khususnya Posluhdes itu sudah semaksimal mungkin bisa berperan dan diperankan baik oleh desa ataupun oleh BPP Kecamatan Kerambetan. Intinya paling tidak setidaknya di dalam penyusunan programa. Nah, jadi harapan kami untuk ke depan terhadap penyuluh swadaya sudah barang tentu yang seperti sudah diuraikan oleh Pak Kades tadi. Pertama ya kami berharap sesegera mungkin nanti legalitas atau pengukuhan itu bisa diwujudkan. Nah, kemudian selanjutnya untuk rekan-rekan nanti penyuluh swadaya kalau sudah terbentuk Posluhdes di seluruh desa supaya betul-betul di samping kami melakukan penyuluhan secara swadaya, betul-betul dari dinas ataupun dari penyuluh PNS yang notabene adalah leading sektor ataupun mitra kerja, supaya betul-betul memanfaatkan kami. Kami juga tidak ingin begitu selaku penyuluh swadaya hanya istilahnya papan nama karena bagaimanapun sebenarnya penyuluh ini sangat dibutuhkan oleh petani untuk mendampingi para petani dalam berupaya setidaknya mempertahankan atau setidaknya memperlamatlah degradasi baik dari sisi lahan ataupun dari sisi petaninya sendiri agar bisa betul-betul kita Tabanan bertahan dalam konteks sebagai lumbung pangan atau lumbung berasnya Bali setidaknya begitu Pak Kades. Jadi mohon maaf sekurang-kurangnya, jadi harapan
kami yang sudah luar biasa dari Pak Kades sampai saat ini perhatiannya terhadap atau komitmennya terhadap kami selaku penyuluh swadaya. Kami hanya berharap dan menegaskan saja, tolong dilanjutkan ini supaya betul-betul di seluruh desa di Kabupaten Tabanan nanti akan terbentuk posludes. Seperti Pak Kades bilang tadi, paling tidak di setiap desa itu memang betul-betul ada penyuluh swadaya yang bisa mendampingi penyuluh PNS nantinya untuk mengembangkan atau setidaknya mempertahankan pertanian yang ada di Kabupaten Tabanan begitu. Jadi salam untuk teman-teman seluruh Kabupaten Tabanan yang mungkin sudah ikut hadir dalam rapat ini. Mari kita berjuang walaupun secara swadaya, tapi itu adalah suatu pengabdian yang sangat mulia. Semoga kita untuk Kabupaten Tabanan bisa mempertahankan ikon kita adalah sebagai lumbungnya pangan atau lumbungnya beras setidaknya untuk Bali, dan mungkin kita bagaimana mendukung program pemerintah secara umum Nangun Satkete Loko Bali menuju Tabanan era baru yang aman, unggul dan madani. Aum. Jayaning Singgasana. Demikian saja Pak Kades, mohon maaf kurang lebih ini karena mungkin masalah waktu juga. Yang terakhir ini menyampaikan kurang lebih yang mohon maaf Pak Kades. Terima kasih Pak Kades. Izin aja barangkali bisa buka kamera biar dikenal. Baik, tadi kan ditutup kameranya biar bagus. Tadi suaranya sudah jelas terdengar. Bapak perbekal ini Gusti Subagia, beliau seorang petani dari Kecamatan Keramitan, Bapak Ibu sekalian. Barangkali supaya dikenal oleh masing-masing peserta yang masih hadir di Zoom meeting. Baik, terima kasih atas dedikasi pengabdiannya untuk pertanian di Tabanan kepada Haji Subagia. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan segera terwujud minimal landasannya di tahun 2024. Demikian. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sudah tersambung dari PMD. Ada sebelum kita akhiri pertemuan ini dari Dinas PMD atau dari BKPSDM. Jika belum, sekali lagi saya mengundang perwakilan dari BPP, dari koordinator BPP yang dari 10 kecamatan, mungkin bisa satu yang bisa memberikan komentar tentang Pusludes dan P3SI ini dalam selama kita melaksanakan tugas membangun pertanian. Kami persilakan, mungkin saya tunjuk dari Slemandak Barat. Oh, siapa yang ada? Dari Kediri ada. Kediri siapa yang ada? Kediri. Kediri mungkin. Yang Kediri bisa memberikan opini. Oke, silakan Bu Kadedia dari koordinator BPP Kecamatan Kediri. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Pak Kadis yang kami hormati, Pak Kadis Pertanian Kabupaten Tabanan, Pak Sekdis, Penyuluh Pertanian Kabupaten Tabanan beserta Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada siang hari ini. Setelah tadi dipaparkan panjang lebar mengenai bagaimana pembentukan Posludes yang memang ada waktu itu dari zamannya Pak Luh. Kebetulan saya juga pernah ada di zaman itu. Harapan kedepannya adalah semoga dengan adanya Zoom meeting ini bukan sampai di sini saja perjuangan kita, tapi masih terus berlanjut. Dan jangan hanya nanti adanya Posludes hanya ada wadah saja Pak Kadis, tapi memang benar-benar termanfaatkan, memang benar-benar petani itu tahu bahwa apa sih fungsi dari Posludes, bagaimana memperdayakannya. Jadi titik tumpuannya mengingat kami sebagai penyuluh ASN yang sudah sangat minim memangku tugas bukan hanya sebagai seorang penyuluh saja, tapi kami juga selaku penyuluh PNS memangku tugas administratif yang lainnya. Maka besar sekali harapan saya ke depannya bahwa dengan sudah adanya pertemuan ini nanti bisa terbentuk dengan dukungan dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Tabanan. Pertanian kita di Tabanan bisa semakin
mengerti petani itu bahwa memang akan selalu ada pos untuk penyuluhan mereka yang nanti bisa memecahkan masalahnya. Jadi setiap petani yang punya masalah tidak akan jauh-jauh lagi untuk datang ke BPP untuk bertanya tentang masalah pertanian. Mungkin demikian saja Pak Kadis, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dediah dari Koordinator BPP Kediri ya, menjadi perwakilan dari semua koordinator. Kedepannya kegiatan ini tentu kita akan mendukung juga program Desa Presisi oleh Bapak Bupati ya. Di sini harus kita kuatkan juga seperti yang disampaikan tadi bahwa kedepannya dalam penurunan organisasi tentu satu kapasitas kelembagaan harus kita mantapkan dulu, yaitu Pusludes dan P3SI. Kemudian kapasitas sumber daya manusia harus kita juga mantapkan. Selanjutnya lah kapasitas pembiayaan, kemudian barulah kapasitas teknologi, kemudian yang lainnya adalah kapasitas di hilir. Nah itu yang harus kita memang mantapkan. Tentu seperti yang disampaikan Bu Kadediah yang ada di masanya terbentuknya di lembaga-lembaga dulu, dia sudah merasakan bagaimana saat waktu badan penyuluhan dan terjadi transformasi sekarang menjadi satu dinas, tentu banyak sekali perubahan, hambatan, kendala yang kita hadapi. Nah, tentu saya sepakat selaku pimpinan nanti di OPD Pertanian, seperti harapan dari semua koordinator BPP, sambil mudah-mudahan kedepannya terekrut penyuluh PNS atau P3K, penyuluh pertanian yang kembali nanti bisa menggerakkan, mendampingi para petani kita dalam melaksanakan kegiatan usaha. Itu memang harapan kita. Tetapi kita tidak boleh diam memang. Sambil itu kita menunggu perubahan kebijakan dari pemerintah. Kita harus memang sesuai dengan amanah undang-undang, kita harus memang lakukan ini supaya pertanian itu tidak diam. Dan itu tidak boleh diam pertanian. Semasih ada kehidupan, pertanian tidak akan boleh diam. Karena jika kata Pak Bupati, rakyat akan aman jika penyediaan pangannya itu aman. Barangkali seperti itu harus kita terjemahkan bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi mengundang teman-teman di kabupaten, ada Bidlu, ada Bukabidlu, ada penyuluh pertanian kabupaten juga, barangkali ada usul saran atau opini yang bisa disampaikan, kami persilakan. Atau dari Bapak Camat, Ibu Camat yang mewakili, ada yang disampaikan? Tidak ada? Baik, ada Bu Dice tadi masih hadir. Tentu kami tidak akan bisa berkarya dengan baik tanpa dukungan dari Pemprov Bali. Bu Dice masih bergabungkah dengan kami? Mungkin closing statement-nya sebelum saya akhiri pertemuan hari ini. Bu Dice dari provinsi. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya 2 jam lebih. Pas ya, kita mulai tadi jam 10.15 ya, kita berakhir juga mendekati jam 12.15, jadi luar biasa 2 jam tak terasa. Rupanya kalau ngomongin pertanian itu waktunya tak terasa ya kalau kita berdiskusi untuk memajukan pertanian Tabanan. Atas kebersamaannya sekali lagi menuju Tabanan Era Baru Amanat Unggul Madani, kami mengucapkan terima kasih. Maka kami akan akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Sangulan jangan lupa memakai baju baru. Bangkit bersama membangun pertanian menuju Tabanan Era Baru. Ke Selabeh, berakhir pekan ke Desa Selabeh. Cukup sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.